Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luri Puspakinasih dengan NPM 2507673, Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, prinsip dan kriteria seleksi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan koleksi yang diampu oleh Dr. Angga Hadia Purwa MIKOM dan Ibu Lutfi Khairunisa S. IPUS MIKOM. Perpustakaan sebagai unit penyedia informasi senantiasa melakukan pengembangan koleksi untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemustakanya. Nah, agar bahan pustaka yang diadakan sesuai dengan kebutuhan, terlebih dahulu dilakukan seleksi terhadap bahan perpustakaan yang akan diadakan. Seleksi ini berlaku untuk semua bahan perpustakaan, baik cetak maupun elektronik. Seleksi bahan perpustakaan harus dilakukan oleh orang yang mengetahui tentang kebutuhan pemustaka dan isi dari bahan pemustaka. Pustakawan menggunakan sejumlah kriteria agar koleksi yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Kriteria yang digunakan perlu disesuaikan dengan jenis dari perpustakaan tersebut. Organisasi perpustakaan seperti American Library Association ALA merekomendasikan bahwa kebijakan seleksi harus mencakup aspek umum, khusus, dan teknis agar pustakawan dapat memilih bahan dari berbagai format dan disiplin ilmu. Apa saja kriteria seleksi? Relevansi. Ini mencakup apakah bahan sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik dalam kurikulum, penelitian, minat, dan fungsi perpustakaan. Para penyeleksi bahan pustaka menjalin hubungan erat dengan departemen, institut, dan program penelitian sebagai kelompok pengguna utama untuk subjek atau bidang tertentu. Mereka juga menyimpan untuk tujuan sebagai pengembangan sumber daya, catatan kegiatan penelitian, hibah yang diterima, dan kurikulum untuk bidang mereka masing-masing. Informasi ini memungkinkan para penyeleksi untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, kedalaman cakupan. Bahan pustaka yang dipilih harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kesesuaian dengan tujuan cakupan dan pengguna perpustakaan yang bersangkutan. Cakupan dapat dilihat dari daftar atau keterangan pada blurb dari penerbit. Sasaran yang dituju bisa diketahui dari kata pengantar atau pendahuluan dalam buku tersebut. Bahan tersebut juga harus mencakup topik dengan kedalaman yang memadai dan cakupan yang sesuai, baik umum atau khusus. Kualitas sebuah judul harus dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor subjektif secara kolektif, yaitu misalnya reputasi pengarang atau editor, reputasi penerbit, tingkat kreativitas, keakuratan bibliografi, pentingnya ilustrasi, dan lain-lain. Yang keempat, ada kebaruan dan kemutahiran. Banyak disiplin ilmu, terutama sains, membutuhkan informasi terkini, sehingga bahan pustaka harus cukup baru agar relevan. Di bidang tersebut, prioritas diberikan pada judul yang melaporkan informasi baru dan yang direvisi secara tepat waktu. Untuk bidang yang stabil, bahan klasik masih tetap diperhitungkan. Itu hubungan dengan koleksi yang ada. Judul-judul yang sudah dimiliki perpustakaan dalam format alternatif pada umumnya tidak dibeli, kecuali semua anggota fakultas atau pustakawan subjek yang meminta mencatat adanya kebutuhan kurikulum atau penelitian yang signifikan untuk penggandaan. Selain itu, memilih bahan yang perlu diduplikasi, mempertimbangkan keseimbangan disiplin ilmu dalam koleksi. Selanjutnya yaitu harga dan ketersediaan anggaran. Meski bahan yang digunakan bagus, jika harganya terlalu tinggi, yang bersifat relatif, ini bisa ditolak atau ditunda. Nilai sebuah buku, terbitan berkala, surat kabar, dan lain-lain bagi koleksi tidak dapat diukur hanya dengan mempertimbangkan harganya. Namun, selain kriteria lain yang disebutkan di sini harus dipertimbangkan saat mengevaluasi pembelian, saat mengevaluasi bahan gratis, biaya perolehan, pemrosesan, katalogisasi, penyimpanan, dan preservasi juga harus dipertimbangkan. Selain itu, biaya harus berada dalam kisaran harga yang sesuai dibandingkan dengan biaya rata-rata publikasi di bidang tersebut. Tersediaan fisik atau format. Jika karya atau koleksi berbentuk fisik atau cetak, maka pastikan koleksi dalam keadaan yang bersih, rapi, dan mudah dibaca. Jika dalam format digital atau cetak, maka pastikan pengguna mudah untuk mengaksesnya dengan kemampuan teknologi yang juga memadai. Selanjutnya yaitu indeksasi atau aksesibilitas bibliografi. Adanya indeks dan bibliografi sebuah buku dapat diketahui melalui entry dalam bibliografi nasional. Ini juga berlaku untuk koleksi lain, akan tetapi kualitas bibliografi dan indeks dapat ditentukan secara tepat jika langsung diperiksa dan dilihat pada buku itu sendiri. Terakhir adalah permintaan atau minat pemustaka. Pada bagian ini, pustakawan memperhatikan juga usulan dari pemustaka atau permintaan jurusan atau fakultas dan tren literatur populer. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang mengharuskan pustakawan itu menimbang-nimbang atau memprioritaskan mana koleksi yang harus diadakan di perpustakaan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.